Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar tentang salah satu proses dari manajemen kearsipan, yakni penyimpanan arsip. Proses penyimpanan arsip adalah langkah terakhir dari semua proses penanganan surat, baik itu surat masuk maupun surat keluar. Dan kali ini kita akan mempraktikkan tentang sistem penyimpanan arsip gabungan, yakni sistem subjek atau sistem masalah yang dipadu-padankan dengan sistem kronologi. Mau tahu gimana bentuk pengarsipannya? Yuk kita lihat. Yang pertama harus kita ketahui adalah daftar klasifikasi dari arsip yang kita punya atau yang kita simpan. Karena ini merupakan sistem gabungan antara sistem subjek dengan sistem kronologi, maka kita lihat kode primer dari penyimpanan arsip ini adalah masalah. Di sini dibagi menjadi 4, ada umum, pemasaran, kepegawaian, dan keuangan. Kemudian untuk kode sekundernya adalah kronologi yang berupa bulan, Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Kemudian untuk tersiernya atau kode yang paling terakhir adalah kode tanggal. Jadi kode tanggal ini disesuaikan dengan tanggal surat. Setelah memahami daftar klasifikasi, sekarang yuk kita lihat bagaimana arsip-arsip yang kita punya akan disimpan dan kemudian ditemukan kembali. Ini adalah box penyimpanan arsip, tempat di mana semua dokumen-dokumen atau arsip yang masuk ke dalam perusahaan disimpan. Dalam kesempatan kali ini, kami menggunakan dua atau gabungan dari dua sistem, yaitu sistem subjek atau sistem masalah dan juga sistem kronologi. Sistem subjek di sini adalah bertindak sebagai kode primer atau kode utama dan juga kronologi adalah sebagai kode sekunder. Bisa kita lihat ada 4 kode utama atau kode primer. Karena kita menggunakan sistem penyimpanan subjek, maka salah satunya adalah ada umum, kemudian ada pemasaran, ada kepegawaian, dan juga ada keuangan. Setiap surat yang masuk atau keluar akan dikelompokkan menurut subjeknya masing-masing. Dan di dalamnya kita akan menemukan kode sekunder, yakni berbasis kronologi. Di sini akan disimpan atau surat akan disimpan berdasarkan bulan di dalam 1 tahun, seperti Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Kemudian di dalam guide bulan atau kode sekunder, surat kemudian diletakkan berdasarkan kronologi dengan kode 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah bagian dalam dari hanging map tempat surat disimpan. Seperti yang kita tahu bahwa ini adalah hanging map dari subjek. Ketika kita buka, maka akan terlihat kode berdasarkan kronologi. Ada Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Nah, di sini surat dipisah kembali berdasarkan tanggal surat tersebut, atau surat dikelompokkan berdasarkan tanggal surat. Dan akan diurut, di mana surat yang datang lebih awal akan disimpan di bagian bawah, kemudian surat yang datang terbaru akan disimpan di atasnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menemukan kembali salah satu surat yang sudah diarsipkan di box penyimpanan arsip yang ini. Seperti contohnya kita akan menemukan kembali surat konfirmasi pesanan tertanggal 9 Februari tahun 2022. Bagaimana caranya? Simak tayangan berikut ini. Pertama, kita lihat dulu surat itu berada di jenis yang mana berdasarkan kode klasifikasi. Karena ini adalah surat konfirmasi pesanan, maka surat akan berada di hanging map pemasaran. Setelah itu kita buka dan kita perhatikan tanggal surat yang akan dicari.
Karena tanggal surat adalah tanggal 9 Februari, maka kita akan membuka guide Februari. Kemudian kita cari surat yang tanggalnya adalah tanggal 9 atau berdasarkan dengan kode arsip yang sesuai dengan di daftar klasifikasi. Setelah kita menemukan, kita ambil suratnya dan kita cek lagi. Dan ini adalah surat yang kita cari. Nah, itu tadi adalah proses penyimpanan arsip atau proses penemuan kembali dan bagaimana ketika kita menjadi seorang arsiparis, kita mengarsipkan arsip. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.